Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sobat Cinglong Channel, di sini ada Pak Petro, juga ada Pak Wonya. Gimana Pak Petro? Ya kalau rencana tetap Mas. Ini informasi ya katanya Pak Wah ini saya kan ngikut aja ini Mas. Ikut ya Pak. Kalau saya ini yang jelas pokoknya itu Mas ya buat saya. Ada tempat kayak babakan. Kalau udah ada ngomong nih babakan nih Mas ya. Ini pasti orang sekitarnya untuk aktivitas ya nyuci, ya mandi kan pasti di situ. Zaman dulu tadi Mas. Dulu, Pak. Kalau sekarang saya kira enggak, sudah tiap rumah apa sudah punya pam sendiri-sendiri ya. Kalau tempo dulu itu mungkin lebih dari 50 tahun lalu, 30 tahun yang lalu kan iya masih di sungai itu dipakai aktivitas ya nyuci mandi. Jadi tidak tertutup kemungkinan biasanya orang nyuci alias apa cincin itu kalau longgar Mas ya. Kalau longgar itu kena sabun kadang-kadang itu bisa terus jatuh. Jatuh. Begitu jatuh dicari pasti Mas ya. Dicari itu pasti berhari-hari mau tidak ketemu. Nah, yang ini yang saya sasar yang jatuh-jatuh masa-masa itu. Jadi begini sobat Cinglong Channel ya. Kita itu bukan mencari emas serbuk ya seperti orang yang lainnya. Kita hanya mencari emas yang sudah berbentuk cincin, anting atau kalung yang jatuh di sungai seperti itu. Yang kemarin kita sudah hunting di tempat yang katanya masyarakat sarang wewe gombel itu ya. Ya, kalau sahabat Cinglong yang dirahmati Allah ya. Yeah. Jadi kalau misi saya itu kan sebagai peran pendukung. Sebenarnya peran pendukung itu setidaknya selain apa itu sahabat-sahabat Cinglong itu tentu selalu kepingin mengikuti, selalu ingin melihat apa yang menjadi langkah-langkah kita, mulai tujuannya itu adalah petualangan, terus ya selain itu penggalian, dalam arti mencari mencari sesuatu hal yang mungkin kelihatan antik kan begitu ya, yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman atau sahabat-sahabat Cinglong itu kan itu ya. Terus ada lagi yang namanya tentu kalau saya sih setidaknya mengenal namanya itu sistem kekerabatan, sistem kemasyarakatan, sistem peradaban itu. Jadi dengan langkah-langkah kita lewat hunting, nyari support, spot-spot yang nanti kita gali itu tentu di situ kita nanti akan bisa melihat melihat sejarah, melihat paling tidak itu peninggalan-peninggalan yang mungkin terjatuh itu buatan tahun sekian, itu sangat menarik bagi saya gitu kan. Yang pertama itu, yang kedua tentu kita sebagai sahabat-sahabat Cinglong ini tentu menginginkan hal-hal yang baru, tapi bukan berarti setting loh ya. Kita alami saja lah. Jadi kata alami itu kita bukan kelasnya tukang-tukang setting ya, tapi dengan begitu kita benar-benar dinikmati oleh sahabat-sahabat Cinglong itu benar-benar apa yang kita lakukan real, jadi nyata gitu. Jadi harapannya Cinglong Channel ini mampu memberikan edukasi, mampu memberikan manfaat kepada teman-teman untuk selalu berkreasi walaupun lewat tayangan-tayangan. Akan tetapi yang paling pokok kan ini kan bagian dari suatu karya. Coba Mas Agus. Gimana? Setelah berapa kali saya dengan sampean ke sungai nyari, begitu dapat kan jarang kita dapat emas itu Mas Agus. Itu dapatnya paling ya cuma berapa itu? Ya 3 kali mungkin. Iya, 3 kali kalau nggak salah. Iya, 3 kali. Ya. Selebihnya kan cuma cincin,
tapi imitasi kan gitu. Bukan emas ya. Dengan itu akhirnya ibunya anak-anak sekarang ini begini. Kalau ada tetangga pakai yang kuning-kuning, nggak gumun sekarang. Iya. Dengan kejadian saya mendapat, iya. Dulu itu kalau ada tetangga, Mas, itu Belikan itu. biar apa? Biar sama. Biar sama dengan tetangga. Kalau sekarang enggak. Gitu. Iya, alhamdulillah ini termasuk apa ya? Coro gak iren apa ya? Kagetan lah. Iya, nggak kagetan. Loh, udah saya kan sering ini. Iya. Biarpun dia pakai yang sebesar apa, kalau nggak usah gumun, ini loh yang kita temukan. Jangan-jangan iya, sering gitu. Setelah saya dapat, jadi biarpun saya nggak dapat emas, saya pikir nggak masalah. Nggak masalah, Mas Agus. Ya, dan saya juga ingin menyampaikan kepada sahabat Jinglong semua, ini waktu syuting itu durasi memang panjang sekali, panjang. Makanya saya potong-potong durasinya biar gak kepanjangan nanti. Pas yang nggak dapatnya itu, yang nggak dapat berjam-jam itu, sebenarnya juga berjam-jam. Iya. Karena saya memikir durasi, nanti kalau semua dimasukkan video ke konten, panjang jadi. Yaitu yang saya ingin sampaikan kepada. Saya yakin penonton kan pasti jenuh ya. Apa sih kok cuma gitu kan gitu Mas. Makanya saya potong-potong videonya. Sebenarnya ya panjang cuma perjalanan. Apa ya istilah apa Pak Wo? Kalau di momen-momen yang menarik, yang menarik aja itu. Ya mudah-mudahan ini Mas Agus ya. Kayak Pak Wo ini ya setidak-tidaknya kan masuk tokoh spiritual. Siapa tahu setiap nanti setiap lokasi Pak Wo berdoa dulu di situ. Istilah apa ya? Nenyuwun, siapa tahu nanti. Iya, siapa tahu kan gitu. Harapan saya itu yang jelas kan, yang saya cari kan emas. Siapa tahu dengan Pak Wo nenyuwun itu nanti, tahu-taunya muncul emas. Ya itu sudah, tidak usah yang batang-batangan, tidak perlu sudah. Yang batang-batang, kalau yang batang-batangan saya yakin saya pastikan. Kalau saya dapat yang batang-batangan, saya bisa gila ya. Saya yakin sudah. Saya yakin sudah ya bisa gila. Itu nanti ketawanya, senengnya itu kan, waduh butuh pasti jangka panjang gitu. Makanya ya normalnya untuk ukuran saya itu 1 gram, 1,5 gram. Normalnya itu saja sudah kalau saya. Ya yang jelas kan harapannya bukan hanya cukup ini saja ya. Kita hunting itu bukan hanya sebatas di sungai ataupun apa. Ya harapannya adalah mengedukasi. Harapan saya ya. Tapi nggak tahu lagi karena kan gini, kita sebagai sahabat Jinglong ini harapannya apa ya? Saya nggak kepingin sahabat Jinglong ini terus jemu, monoton gitu kan. Nah, katakan itu karena apa? Kita tetap menggarisbawahi nama petualangan. Jadi harapannya setidaknya juga membuka mata hati dari sahabat-sahabat Jinglong itu tentang lokasi itu tentu memiliki nilai-nilai sejarah. Ada peradaban zaman dulu. Ya, terus juga mengenal alam yang selama ini banyak yang rusak gitu kan. Padahal kalau kita itu melihat langsung di lokasi kayak kemarin ya, sangat asik gitu. Padahal kan hanya di lokasi nggak begitu jauh. Nah, kalau kita tata itu paling tidak juga memberikan mungkin motivasi kepada kepala-kepala wilayah yang lain. Tempat itu kok bagus ya untuk support inilah, ini ya kan begitu. Setidaknya kita nanti akan membongkar itu. Ya mudah-mudahan nanti seperti itu. Ada manfaat gitu. Pada intinya begitu. Ya cuma yang kita temukan kan jarang memang emas. Zaman dulu itu mungkin loh ya. Ya belum rezekinya saja. Iya. Saya juga berpikir begini Pak Wong. Nah, kan tadi sudah ngomong juga saya berpikir gini, mungkin yang kita temukan kan iya Mas Agus ya waktu itu kalung itu sampai hitam. Kalau sudah sampai karatan kadang sampai ada yang kropos itu tembakannya. Berarti
ini menurut saya ya, mungkin jatuhnya itu lebih dari 50 tahunan yang lalu mungkin. Mungkin Pak Wo. Mungkin loh ya. Kalau dilihat dari sampai keroposnya itu. Jadi saya berpikir begini. Kalau 50 tahunan yang lalu berarti di era-era apa itu? Mungkin ya masa-masa orde lama ya. Iya. Bisa jadi sebelum kemerdekaan jatuhnya kan begitu Pak. Artinya apa? Menurut saya ini itu memang di era-era sulit. Mungkin nenek kita, mbah-mbah kita itu di era-era apa sulit ya. Ya kalau teman-teman itu misalkan kalau kita ngomongnya oke, ya mungkin era-era sulit tadi itu ya. Memang iya Mas. Ya saya bisa memahami. Kan perkiraan, ini perkiraan saja loh. Belum tentu waktu itu orang-orang sesulit kayak sekarang. Kan belum tentu Mas. Ya tapi jangan salah juga, masalahnya masih zaman-zaman segitu itu ini kalau mengacu sejarah ya. Iya. Sejarah contoh tahun-tahun segitu itu tekanan kolonial Belanda waktu itu kan bisa jadi jangan Mas. salah, hasil pampasan penjajahan dulu itu sebenarnya masih disimpan. Ada di tempat-tempat yang kita tidak tahu kan begitu, dan ditinggal oleh orangnya. Karena saya pernah dengar ini, suatu ketika saya kalau nggak salah masih ada di wilayah selatan yang itu, saya dibilangi, sana lo, yo tempatnya dulu mbah-mbah kita itu menyimpan harta benda di gumuk-gumuk, ada yang dia masih zaman Jepang gitu. Nah, itu maka yang tak maksud tadi itu adalah kita bukan hanya terfokus pada sungai ataupun apa, ya namanya kita kan mencari rezeki juga, kan. Dan kita kan nggak tahu. Memang harapannya ke depan kan mungkin kita tambahi alat-alat ini kan, alat-alat untuk mungkin deteksi logam, metal detektor. Nah, jadi apa ya nggak monoton gitu, biar nanti teman-teman Jingklong bisa menikmati kekayaan alam Indonesia ini, entah itu lewat sumber daya alam yang berbentuk pohon-pohon, bentuk keindahan alam itu investasinya mahal loh itu. Indonesia itu terkenal keindahan alam gitu kan. Dan ini belum kita bahas untuk planningnya hunting besok ini. Ya nggak tahu ini koyoke masih survei ya. Ya. Disurvei dulu Pak. Survei dulu ya. Ya oke. Oke sobat Jingklong Channel, cukup sekian pembicaraan kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu rahayu rahayu.